Shalom teman-teman tim yang dikasih Tuhan. Wah, udah lama banget gak ketemu Kak Karen ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Kak Karen berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa. Nah, walaupun nih Kak Karen denger-denger dari berita katanya sekolah di bulan Desember nanti gak ada libur ya, cuma libur 1 hari doang. Tapi Kak Karen percaya kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yuk sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, yuk kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami masih diberikan 1 hari lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami ya Bapa, baik untuk hamba-Mu yang berbicara juga teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, teman-teman, hari ini Kak Karen punya satu tema yang luar biasa. Temanya adalah You Are Loved. Coba ikutin Kak Karen ya, sama-sama kita baca tema kita pada hari ini. 1, 2, 3, You Are Loved. Artinya apa? Artinya kamu dikasihi. Nah, kenapa sih Kak Karen? Kenapa Kak Karen hari ini membawakan tentang tema kamu dikasihi? Nah, kita mulai ceritanya ya. Kak Karen akan mulai dengan sharing kehidupan Kak Karen belakangan ini ya. Jadi teman-teman, beberapa minggu terakhir adalah minggu yang berat untuk Kak Karen. Banyak kejadian-kejadian yang bikin Kak Karen sedih, banyak kejadian yang bikin Kak Karen kecewa, banyak kejadian yang bikin Kak Karen trauma. Salah satunya adalah di mana Kak Karen harus kehilangan anak anjing dari Kak Karen. Saat itu terjadi teman-teman, wah, perasaan Kak Karen campur aduk, ditambah Kak Karen pikir, oh, abis ini selesai nih. Oh enggak, teman-teman. Tambah lagi masalah lainnya, tambah lagi masalah lainnya, tambah lagi masalah lainnya. Dan di kepala Kak Karen, teman-teman, masalah-masalah yang terjadi itu adalah salah dari Kak Karen. Jadi Kak Karen tuh menyalahkan diri Kak Karen atas kejadian-kejadian buruk yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah setiap hari Kak Karen bangun, Kak Karen tuh nggak ada motivasi untuk beraktivitas sama sekali, teman-teman. Tidak ada motivasi untuk bekerja, nggak ada motivasi buat beres-beres rumah. Bahkan untuk sekedar keluar dari rumah aja Kak Karen nggak punya motivasi. Udah nggak ada tenaga, nggak ada sukacita apalagi gitu, teman-teman. Yang di kepala Kak Karen hanya kesedihan, hanya pikiran-pikiran yang menyalahkan diri Kak Karen sendiri. Kurang lebih kejadiannya seperti ini, teman-teman. Atau namanya the self-blame cycle. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat ada negative event, di mana ada situasi-situasi yang di luar batas kemampuan. Seperti salah satunya adalah kematian dari anak anjingnya Kak Karen. Kemudian yang kedua yang Kak Karen rasakan adalah it's my fault. Itu adalah kesalahan kakak. Atau di sini Kak Karen tulis ya, you begin to blame yourself either because you think you did something wrong or because you believe you are a bad person. Jadi setiap hari Kak Karen ngerasain, aduh aku bukan orang yang baik ya, kayaknya aku a bad person, kayaknya apapun yang aku lakukan salah. Itu yang terjadi, teman-teman. Kemudian yang ketiga dari resultnya adalah feeling of guilt, anxiety, depression, loneliness, dan passivity. Jadi walaupun setiap hari Kak Karen di rumah bersama suaminya Kak Karen, tapi Kak Karen merasa sendiri, merasa depresi, sedih, merasa bersalah. Perasaan-perasaan itu bercampur di dalam diri Kak Karen. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini yang terjadi pada Kak Karen adalah seperti itu. Kemudian teman-teman bertanya, Kak, di Alkitab ada nggak sih kejadian seperti itu? Ada, teman-teman. Yuk kita baca yuk. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Teman-teman boleh buka Alkitabnya atau boleh baca yang di layar ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Walaupun Kak Karen nggak denger nih teman-teman baca apa enggak, tapi Kak Karen berharap teman-teman membaca ya, karena Tuhan melihat dan mendengar. Ngancem ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu.
Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita lanjutkan ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Nah teman-teman, jadi ceritanya ini, kalau teman-teman tahu ya, kan di sekolah minggu suka diceritain ya, Elia yang melawan nabi-nabi Baal, di mana Elia itu menurunkan api dari langit, membakar habis korban persembahan, dan nabi-nabi Baal itu akhirnya dibunuh, gitu teman-teman. Nah ini peristiwa yang terjadi setelah hal itu. Jadi bahkan nih, Elia ini setelah melakukan, menurut Kak Karen itu salah satu kejadian yang spektakuler yang ada di Alkitab loh teman-teman, nurunin api dari langit gitu ya. Bahkan setelah kejadian ini teman-teman, Elia ini, bayangin ya teman-teman, dia jalan 1 hari ke padang gurun. Kalau 1 hari jalan itu berarti jauh banget ke padang gurun ya, berarti dia ada di tengah-tengah padang gurun si Pak Elia ini ya. Lalu di ayat 4 tadi dia bilang, kemudian ia ingin mati teman-teman. Ia berkata pada Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku, begitu kata Elia. Jadi bisa kita bilang kalau di sini Elia mengalami yang namanya depresi, stres, sedih, kurang lebih sama kali ya sama yang Kak Karen rasain akhir-akhir ini. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman merasakan demikian? Atau jangan-jangan teman-teman saat ini, saat kalian mendengarkan firman Tuhan ini, itu yang sedang teman-teman rasain. Kak, aku tuh lagi nggak niat nih kak, aku sekolah juga males. Kayaknya setiap hari tuh cuma sekolah, main game, tidur, makan, sekolah, main game, tidur, makan, gitu-gitu aja kak. Aku udah nggak ada motivasi. Mau hidup tuh mau ngapain, aku udah bingung kak. Gitu. Atau kalian merasa bahwa kejadian-kejadian buruk yang teman-teman rasain, yang teman-teman alamin itu sebagian besar adalah salah kalian. Jadi kalian mulai menyakiti diri sendiri, menganggap diri kalian tidak berharga, menganggap diri kalian adalah orang jahat, a bad person, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, Kak Karen merasakan hal itu sampai pada akhirnya I finally see the light at the end of the tunnel. Artinya pada akhirnya Kak Karen bisa melihat cahaya itu teman-teman. Kak Karen bisa mendapat pengertian yang baru yang merubah diri Kak Karen. Sehingga hari ini Kak Karen bisa berkata bahwa Kak Karen sudah meninggalkan pikiran-pikiran Kak Karen yang sedih itu, meninggalkan kekecewaan Kak Karen yang besar itu, meninggalkan apa yang iblis mau itu, dan sekarang Kak Karen bisa berdiri hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, sudah jauh lebih baik, dan hidup Kak Karen sudah diubahkan Tuhan. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Nah, Kak Karen mau sharing nih teman-teman, gimana ceritanya Kak Karen bisa hidupnya kembali diubahkan Tuhan, hidupnya kembali bisa melihat cahaya itu, bisa melihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Kak Karen. Nah, teman-teman, pelajaran yang pertama yang membuat Kak Karen, hidup Kak Karen berubah adalah good people sometimes make bad decisions. Good people sometimes make bad decisions. Your mistake do not define you. Oke, artinya apa? Artinya adalah orang yang baik terkadang membuat keputusan yang buruk. Tetapi kesalahan kamu itu tidak menggambarkan siapa kamu. Kak Karen kasih contoh ya. Ini ada gambar, Kak Karen ambil 2 orang ya, yang menurut Kak Karen kesalahannya itu ditulis belak-belakan di dalam Alkitab ya. Yang pertama adalah Daud ya. Siapa yang nggak tahu Daud ya? Gitu pasti semua tahu Daud. Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa. Tapi Daud pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah apa? Dia mengambil yang bukan miliknya, yaitu Batsheba. Di mana waktu itu Batsheba itu adalah
istri orang. Tapi ia ambil istri orang, yang jelas-jelas itu adalah salah. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Paulus, atau dulu namanya adalah Saulus. Saulus ini ditulis jelas-jelas di Alkitab bahwa dia ini dulu kerjanya adalah menyiksa dan membunuh orang Kristen. Jadi kesalahan dia ini besar loh, adik-adik. Tetapi adik-adik, di balik kesalahan mereka ini, bukan berarti kesalahan yang mereka lakukan ini menggambarkan siapa mereka. Terutama ketika mereka telah memiliki Tuhan Yesus, teman-teman. Yang kita tahu ya, kita lihat lagi gambarnya. Daud, sekalipun ia melakukan kesalahan, Daud itu dikatakan sebagai a man after God's own heart. Artinya apa? Artinya Daud itu begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus, begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun ia pernah melakukan kesalahan. Paulus, teman-teman. Paulus itu dikenal sebagai rasul yang menulis kitab perjanjian baru paling banyak. Luar biasa nggak teman-teman? Menurut Kak Karen tuh luar biasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman, walaupun kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kesalahan itu bukan berarti menggambarkan siapa diri kita, teman-teman. Bukan karena kita melakukan kesalahan, kemudian teman-teman berpikir bahwa, aduh I'm a bad person, aku bukan orang yang baik Kak, aku nih orang jahat Kak karena aku pernah melakukan kesalahan. No, enggak teman-teman. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman sempat berpikir atau masih berpikir seperti itu, bahwa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu menggambarkan siapa diri kita, hari ini Kak Karen mau sharingkan, buang pikiran itu jauh-jauh teman-teman. Tuhan Yesus itu melihat kita bukan sekedar masa lalu kita, bukan sekedar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Amin teman-teman. Amin. Yuk kita lanjut. Yuk kita baca ayatnya sama-sama yuk. Yesaya 43 ayat 25. Teman-teman baca di layar aja ya biar cepet ya. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di sini ditulis teman-teman, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri, oleh karena Tuhan sendiri. Tuhan yang mau teman-teman menghapusnya. Dan Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita. Jadi nggak ada alasan buat kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang lama, teman-teman. Kenapa? Karena bahkan Tuhan aja nggak inget loh. Nggak inget sama dosa-dosa kamu, nggak inget sama dosa-dosa Kak Karen, nggak inget sama dosa kita semua. Jadi kita nggak usah inget-inget lagi ya kalau kita pernah melakukan kesalahan. Kemudian poin yang kedua adalah tidak semua hal buruk yang terjadi adalah salah kamu. Sekali lagi kita baca ya, biar inget nih. Tidak semua hal buruk yang terjadi adalah salah kamu. Terkadang ya teman-teman, iblis tuh suka masukin pikiran-pikiran menyalahkan. Bahkan nih, kalau misalnya kalian punya bakso langganan favorit yang suka lewat depan rumah gitu ya, hari itu dia nggak lewat depan rumah, bisa aja loh iblis tuh ngasih pikiran kayak, kamu tahu nggak, si abang bakso itu nggak datang lagi ke gang kamu gara-gara kamu tuh kemarin nawar terlalu murah baksonya. Bisa loh teman-teman kayak gitu ya. Untuk hal sekecil itu pun iblis itu bisa loh naruh pikiran-pikiran seperti itu. Kak, kalau misalnya tidak semua hal buruk yang terjadi adalah salah kita, lalu kenapa saya merasa demikian? Kenapa sih Kak, aku tuh suka merasa kalau apa yang terjadi salah aku. Seperti Kak Karen merasa bahwa anak anjing Kak Karen tuh mati karena Kak Karen gitu. Padahal bukan juga gitu kan. Kenapa? Tapi kenapa Kak Karen merasa seperti itu? Nah, jawabannya adalah ini teman-teman. Iblis adalah sang pendakwa dan penipu.
Iblis itu teman-teman, dia itu bukan hobinya ya, mungkin tujuan hidupnya ya. Tujuan hidup iblis itu mendakwa kita dan menipu kita. Iblis tuh paling seneng tuh salah-salahin kita, teman-teman. Bahkan ya, yang bukan salah kita aja, iblis tuh seneng banget salah-salahin kita. Pokoknya iblis masukin pikiran, ini gara-gara kamu nih. Kamu tau gak kenapa ditendang kamu? Karena kamunya mukanya rese. Misalnya kayak gitu loh teman-teman. Padahal enggak. Iblis itu penipu. Dan dengan tipuan-tipuannya, ia tuh mau mendakwa kita. Apa sih yang iblis incer? Yang iblis incer adalah mengambil damai sejahteramu. Yang tadinya kamu lagi tenang, kamu jadi kesel. Atau yang dari tadinya kamu tenang, kamu jadi sedih, jadi depresi, jadi kepikiran. Aduh kayaknya dia gak suka nih sama aku nih. Aduh kayaknya dia gak suka nih sama aku nih. Misalnya nih, kalian punya teman. Biasanya teman kalian nih setiap ketemu langsung halo gitu. Nah kali ini teman kalian ketemu cuma nganggukin kepala dong. Oi gitu. Langsung tuh iblis masukin pikiran-pikiran yang jelek. Dia tuh udah gak mau temenan sama kamu. Dia tuh kesel sama kamu. Dia tuh ngomongin kamu di belakang. Padahal jangan-jangan dia giginya habis dicabut. Jadi gak bisa ngomong. Gitu loh teman-teman. Tapi iblis itu berusaha gimana pun caranya supaya teman-teman jadi kepikiran. Teman-teman jadi hilang damai sejahteranya. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak Karen? Kalau misalnya aku dapat pikiran, ini salah aku nih. Aduh dia kayaknya gak suka sama aku. Aduh kayaknya aku orang jahat nih. Istilahnya disalah-salahin iblis, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayatnya ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah. Itu pesan Kak Karen. Kalau kalian punya pikiran-pikiran yang seperti itu nih, yang kalian udah merasa nih, waduh, kayaknya aku damai sejahteranya mulai hilang nih. Kayaknya aku mulai dipanas-panasin nih sama iblis. Yang harus kalian lakukan adalah lawan. Kak Karen praktekin ini teman-teman. Kak Karen lawan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran-pikiran yang buruk tentang diriku, aku patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa untuk mengganggu pikiranku. Kak Karen mengambil suatu quotes dari khotbahnya Kak Suryadi ya. Ini luar biasa banget quotesnya ya. Ini sangat memberkati Kak Karen ya. Iblis itu nggak bisa menyerang kita dengan apa yang tidak kita pikirkan. Jadi, iblis cuma bisa nyerang kita dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita nggak pikirkan, iblis nggak bisa serang. Jadi teman-teman, kalau mulai pikiran itu masuk, langsung bilang, enggak, aku nggak mau pikirin. Aku lawan si iblis, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ngerti sampai sini teman-teman? Boleh kasih tepuk tangan dong yang ngerti. Puji Tuhan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, ditanam di dalam hatimu tentang hal ini. Yang pertama adalah God loves you unconditionally. No matter what happens. Tuhan tuh mengasihi kamu, mati untuk kamu, untuk kakak, untuk kita semua. Itu His love is unconditionally. Tidak tergantung pada kondisi apapun. Tidak tergantung pada apa yang kamu lakukan, tidak tergantung kepada apa kejadian-kejadian yang sedang kamu alami. Tuhan Yesus itu selalu mengasihimu. Kalau kita sudah menanamkan dalam kepala kita, dalam hati kita, kalau Tuhan itu mengasihi kita, teman-teman, akan jauh lebih mudah untuk kita bangkit dari rasa sedih itu, untuk kita bangkit dari rasa depresi itu, untuk kita bangkit dari rasa bersalah itu, teman-teman. Karena ada satu pribadi yang mengasihi kita apapun yang terjadi. Kemudian selanjutnya, don't be so hard on yourself. Karena Tuhan saja tidak melakukannya. Teman-teman, kita semua jangan, apa ya bahasa Indonesianya? Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Kak Karen ini orangnya perfeksionis ya, jadi seringkali Kak Karen itu terlalu keras pada diri Kak Karen sendiri. Kak Karen harus sempurna, Kak Karen nggak boleh melakukan kesalahan, Kak Karen harus melakukan yang terbaik, nggak boleh ada celah sedikit pun, gitu-gitu ya teman-teman. Tapi ternyata itu salah loh teman-teman. Kenapa?
Karena ini kita manusia dan kita penuh dengan kelemahan. Dan Tuhan tahu teman-teman, ada ayatnya. Matius 11 ayat 29 sampai 30 kita baca sama-sama ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi, yang Tuhan berikan kepada kita ujian-ujian itu nggak berat adik-adik. Tuhan kasihnya itu enak dan ringan. Jadi kalau teman-teman merasa pikiran-pikiran kalian itu terlalu membebani kalian, sudah jelas itu dari iblis. Karena yang Tuhan berikan itu enak dan ringan. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk setiap ujian yang Tuhan berikan. Nah, akan sudah mulai selesai teman-teman. Akhir kata, iblis akan selalu mencari cara untuk mencuri damai sejahteramu, untuk menyalah-nyalahkanmu, untuk membuat kamu tidak bahagia, untuk membuat kamu depresi, untuk membuat kamu kehilangan motivasi hidup. Apabila hal itu terjadi, peganglah firman Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia, dan kamu dikasihi. God made you so much better than you think you are. Tapi ini bukan artinya, wah Kak Karen, karena Tuhan membuat aku luar biasa, aku sekarang jadi sombong. Ingat ya teman-teman, minder sama sombong itu sebelahan ya. Minder sama sombong itu saudara ya. Nah, bukan artinya setelah mendengar firman ini kita jadi tinggi hati, jadi merasa hebat, bukan teman-teman. Kita harus tanamkan dalam hati, kita diciptakan luar biasa bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan yang menciptakan kita yang luar biasa. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan kita yang hebat. Yuk tundukkan kepala kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk sharing pada hari ini ya Bapak. Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jika hari ini ada anak-anak teens, anak-anak remaja yang saat ini sedang sedih, sedang kehilangan motivasi hidup, sedang diintimidasi oleh iblis, sedang mengalami hari-hari yang berat untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kebahagiaan, damai sejahtera juga buat teman-teman youth dan teens yang sedang beribadah hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini dapat meneguhkan mereka di dalam-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini percaya ya Tuhan, segala firman-Mu ini berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu itu tetap ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.